underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, akhir-akhir ini pemerintah terus memperketat arus impor barang untuk melindungi produk-produk dalam negeri. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, belakangan ini kan sudah agak lama ya, 1-2 tahun atau 3 tahun ya, sejak zamannya COVID dibuka. Artinya orang sudah boleh melakukan perjalanan naik pesawat. Itu banyak sekali orang yang kerjanya itu lalu lalang lewat pesawat ya. Nah, ternyata itu orangnya itu ya itu saja. Ya, ternyata dia itu mempunyai profesi baru yang namanya just tip. Jadi dia pergi ke luar negeri, tujuannya adalah membelanjakan barang-barang impor pasti ya. Betul. Barang impor kan yang akan dia jual kembali, atau dia berangkat tetapi sudah membawa titipan-titipan dari koleganya, titipan dari temannya, maupun titipan dari orang-orang yang belum dia kenal, yang menginginkan barang-barang luar negeri, tapi dengan harga yang lebih murah. Betul. Ya, seperti contohnya itu, misalnya tas Louis Vuitton itu ya, yang sempat bikin geger kan, banyak yang ketangkep ya, hedonisme ya. Jadi itu istri-istri pejabat kok kemana-mana bawa barang-barang branded itu kan, termasuk salah satu tasnya tadi itu. Betul. Atau Hermes ya, tulisannya Hermes gitu kan. Nah itu ternyata kalau ada harga di Indonesia, di showroom Indonesia misalnya di Plaza Indonesia ya, di mana itu ternyata harganya dibandingkan dengan yang di luar negeri itu bisa selisih hampir 40%. Ya. Jadi kalau di Indonesia itu harganya tas LV itu misalnya harganya 60 juta. Ya. Mungkin kalau beli di Paris ya sana kan ada pajak PPN yang 18%. Betul. Itu karena kalau kamu warga negara asing pada saat beli itu kan pajaknya bisa dikembaliin. Betul. Ya, dihitung-hitung itu harganya bisa selisih banyak. Jadi kalau di sini 60 juta, di sana cukup belinya antara 35 juta. Ya kan selisih 25 juta. Ya. Nah, jadi orang yang just tip seperti ini oke, diperhitungkan oke lah. Ya, ternyata barang-barang seperti ini nggak cuma tas. Banyak, ada kosmetik ya. Terus ada macam-macam ya. Nah, ini ternyata lama-kelamaan kok orang yang berusaha profesinya sebagai just tip tadi itu makin lama makin banyak. Betul. Ya. Nah, pemerintah Indonesia itu kan merasa wah ini kalau seperti ini perdagangan bisnis di Indonesia lama-lama ya nggak bisa kena target kan. Betul. Karena orang pada just tip semua. Jadi pesawat tuh banyak penumpang-penumpang yang ternyata just tip. Ya. Karena masuk di pelabuhan udara itu biasanya kalau barang-barang seperti itu kan lolos ya. Betul. Artinya tidak menjadi inceran bea cukai. Ya. Bagaimana dengan adanya just tip yang sekarang ini kabarnya dibatasi kurang dari $500 Amerika Serikat. Bagaimana Om Bob? Iya, sekarang kan pemerintah karena pusing bagaimana caranya. Nah, sekarang malah dibatasi kalau bawanya di bawah $500 maka itu nggak usah dipajak. Kalau barangnya harganya di atas itu jadi secara total ya, misalnya bawanya $2.000, berarti yang dikena pajak itu yang 1.500. 500-nya nggak kena pajak. Ya, padahal sebetulnya itu kan bea cukai itu kan sudah ada ketentuan. Betul. Barang-barang impor yang dibawa, barang-barang luar negeri yang dibawa itu kan memang ada batasnya. Betul. Kalau harganya di atas berapa itu semua harus kena pajak. Nah, pajaknya itu sudah ada ketentuan. Barang ini harganya berapa, pajaknya 20%, dan ini berapa itu sudah ada. Ya, kenapa kok tidak diterapkan model seperti itu? Nah, sekarang malah sepertinya kan jadi gimana ya? Ya. Bagaimana dengan adanya kebijakan yang sekarang ini pemerintah membentuk satuan tugas dari kepolisian, bea cukai, dan Kementerian Perdagangan serta Kementerian Perindustrian dan Koperasi. Tahu deh ya. Jadi sekarang karena pusing pemerintah, maka dipikir ini untuk mengatasi just tip ini, artinya tuh untuk mengambil pajaknya kan, itu akan membentuk satgas. Betul. Ya, satuan tugas khusus. Betul.
yang terdiri dari 5 atau berapa departemen itu kan. Ini kan juga aneh ini ya. Kenapa seperti itu? Ya kalau memang sudah ada petugas bea cukai, ya kenapa tidak tugasnya bea cukai saja? Ya. Tapi kalau udah melibatkan banyak instansi, ini nanti malah timbul kesusahan baru. Ya, menyelesaikan masalah tapi timbul masalah baru. Karena koordinasinya bagaimana? Yang tahu ini harganya berapa, pajaknya berapa itu kan bea cukai. Betul. Ya bukan orang-orang dari Departemen Industri, Departemen Perdagangan itu buat apa? Malah kalau bahasa Jawanya itu malah ngerego-ngeregoni. Iya kan? Yang paling penting adalah itu negosiasinya itu harus terbuka. Ya, jadi negosiasinya di mana? Mau di ruang tertutup atau di tempat pemeriksaan barang itu langsung ada CCTV. Ya, untuk bisa dilihat sama masyarakat. Bagaimana dengan bea cukai yang sering merazia minuman beralkohol, Om Bob? Kalau kita lihat di bandara begitu. Ya, itu kan acara televisi ada khusus itu ya. Menyoroti penumpang-penumpang yang masuk dari luar negeri, terus dibongkar sama bea cukai. Apa yang kelihatan di sana itu selalu ya, itu yang kena adalah bawa minuman beralkohol. Ya, seperti diketahui kalau beli dari bandara itu kan dari luar negeri ya, itu kan banyak sekali duty free shop, artinya minuman yang bebas pajak. Ya, seperti diketahui pajak minuman itu kan cukup tinggi ya, 20% atau berapa dari harganya itu ya. Lah, banyak penumpang yang pada beli dan bawaannya itu kita lihat ada yang dimasukkan koper, ada yang dibawa kabin, ya itu lumayan ya. Kalau kita lihat itu ada yang dikeluarin, terus petugas bea cukainya ngomong ini kamu bawanya kelebihan. Kita lihat ada orang yang bawa 3 botol, ya, terus dia bilang maaf, peraturan kita hanya 1 liter, dan 1 liter itu biasanya 1 botol ya, 1 botol itu ada yang 1 liter, ada yang 750 mili gitu ya. Nah, sehingga dua-duanya yang di luar itu nggak boleh masuk. Nah, terus turisnya tanya, lah ini bagaimana? Ya sudah aku beli, ya boleh nggak kita bayar pajak cukainya, pajak masuknya? Nah ini jawabannya dari bea cukai di sana ya, yang kita lihat itu bahwa nggak boleh. Peraturannya itu 1 liter. Jadi kalau lebih dari 1 liter ya silahkan mau diminum sekarang, ya kan? Atau mau dipecah. Nah kita lihat itu kan mana turis kok datang bawanya lebih dari 1 liter terus dihabiskan di situ gimana? Kan nggak mungkin kan? Betul. Jadi mereka milih ya udah dimusnahkan. Nah kita lihat tuh ada petugas yang sangat demonstratif pergi ke kotak-kotak yang sudah disiapkan untuk memusnahkan itu. Botol-botol itu dipecahkan, jadi minuman alkoholnya itu dituangkan. Memang ini bagus, artinya bukan diamankan untuk diminum sama oknum kan, tapi kan memang betul-betul dibuang. Lah, tetapi ini sebetulnya menjatuhkan citra Indonesia ya, karena kalau kita lihat dari peraturannya yang terbaru tahun 2023 itu bahwa jatah yang boleh dibawa oleh turis masuk ke Indonesia minuman beralkohol yang kadarnya di atas 20% itu adalah lebih dari 1 liter. Ada yang 2,5 liter, ada yang 5 liter. Itu aturannya itu masih belum begitu transparan, tetapi lebih dari 1 liter. Dan memang ketentuannya kalau lebih dari 1 liter itu bayar cukai. Nah sebetulnya pemerintah kan dapat income kan. Kenapa kok petugasnya di bandara itu kok belum tahu ada aturannya seperti itu, malah disuruh dipecahkan. Ini kan image-nya udah jatuh karena orang asing dipikir boleh 2 liter atau boleh 3 liter, tapi ternyata di sini hanya 1 liter. Betul. Nah ini bagaimana? Jadi walaupun sekarang ada pencegahan just tip tadi itu, mestinya ya petugas bea cukainya itu harus dilatih betul agar jangan sampai salah menafsirkan aturan yang akan menjatuhkan reputasi dari bea cukainya Indonesia ini. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.